semoga ini posternya bukan seperti film horor gitu. Kalau boleh tahu film Jangan Panggil Mama Cover ini seperti apa sih ceritanya Michelle? Jadi aku rasa sempat viral ya di TikTok beberapa waktu lalu karena judulnya sangat tidak biasa dan panjang, tidak seperti pada umumnya untuk judul-judul film. Banyak juga yang penasaran, ini tuh ada unsur horornya nggak ya? Karena lagi memang marak kan film horor. Jadi orang-orang bertanya tuh. Aku rasa aku baca di komen tuh nggak cuman 10 bahkan mungkin lebih. Nah, dengan launchingnya poster hari ini, aku rasa cukup sekali untuk menggambarkan kalau ini memang drama yang sangat kuat tentang peliknya mungkin isu-isu yang ramai di kalangan masyarakat, cinta yang beda agama. Jadi memang pas banget, udah tidak horor lagi. Gio, mungkin boleh diceritain nggak di sini berperan sebagai apa dan gimana perasaannya? Peran saya di sini sebagai Fafat, ya salah satu karakter dari pasangan dari Maria, Michelle, ya sebuah rumah tangga kecil yang sangat harmonis. Karakter aku seperti ya sangat dekat lah sama agama, terus cukup tenang, sangat teduh juga pembawaannya, lebih agak berbeda sama aku lah. Aku lebih nggak kayak Fafat lah gitu. Untuk Michelle sendiri gimana sih untuk ngedalamin karakter ini? Apakah mungkin tanya-tanya sama teman atau saudara yang udah pernah ngalamin atau gimana nih untuk pendalaman karakternya? Untuk pendalaman karakternya sebenarnya aku selama ini pacaran beda agama terus. Jadi aku rasa nggak pendalaman karakter sih. Aku bisa bilang film ini bisa menjadi perpanjangan tangan aku menceritakan, dan aku bisa menuangkan rasa-rasa yang selama ini aku jalani, kesulitan-kesulitan yang aku sendiri hadapi. Aku bisa tuangkan rasanya di film ini. Jadi aku merasa sangat relate sekali. Jadi kerasa flashback nggak sih ke belakang? Flashback banget sih sebenarnya. Yes. Sorry aku lagi. Ada pesan nggak sih untuk yang ngalamin atau lagi ngejalanin pacaran beda agama gitu? Kalau nikah mungkin udah beda lagi ininya ya. Tapi kalau pacaran sendiri bagi Michelle gimana? Oh, buat aku ya, jalankan terus sampai mentok. Kalau Giorgino mungkin seberapa real? Udah banget sih kalau sama aku. Ya well. Dan kenapa mungkin? Iya, Chan. Ih, gantian kita. Gantian ya. Kalau buat aku pribadi memang relate. Aku juga beberapa kali sempat punya hubungan dengan berbeda agama. Namun ya, yang paling penting ya itu juga diceritakan di film ini, di trailer ini pun juga diceritakan bahwa pentingnya toleransi dan indahnya toleransi itu bagus gitu. Jadi ya untuk lebih jelasnya nanti bisa nonton, tapi yang pasti ya perbedaan menurut aku sebuah keindahan yang melengkapi satu sama lain. Banyak tangisnya, banyak tawanya, tapi aku rasa cinta-cinta seperti ini adalah yang paling tulus. Betul, setuju banget, paling tulus. Gimana tadi sarannya Michelle jalanin sampai mentok menurut Jo? Oh, betul, apa yang Michelle bilang itu betul. Karena menurut aku cinta itu lebih kuat dan lebih besar daripada segala batasan-batasan yang ada. Yang penting kita cinta satu sama lain, ya nggak sih? Itu yang paling penting. Ya sisanya air mata lah. Sisanya ya begitulah. Tapi akhirnya merelakan cinta itu nggak sih Michelle sendiri? Siapa aku? Ya, jadi ada kata-kata di skenarionya yang bikin aku langsung ambil film ini, padahal aku belum selesai bacanya. Apa tuh kalau boleh tahu? Aku nggak mau pindah agama. Aku pernah ngomongin itu langsung lagi. Langsung ke orangnya? Langsung ke orangnya. Orangnya juga menjawab hal yang sama seperti skenario, kayak sayang nggak ada yang minta kamu pindah agama gitu. Boleh kenal nggak sama cowoknya? Bisa belajar. Akhirnya gimana mungkin? Menyerah akhirnya? Akhirnya ternyata hari itu juga selesai. Karena kita berdua percaya yang bisa menyelamatkan sebuah pernikahan itu nantinya akan agama yang bisa menyelamatkan pernikahan itu sendiri. Jadi ya udah sampai mentok kan.
Michelle ini di sini juga jadi ibu, mungkin kesulitannya dan tantangannya gitu seperti apa? Oh iya, sulit sih jadi seorang ibu. Capek, penuh pengorbanan. Artinya aku baru sadar kalau menjadi seorang ibu itu artinya adalah kita harus selesai dulu sama dunia kita, karena separuh hidupnya kita tuh bukan cuman kita kasih untuk melahirkan seorang anak, tapi juga separuh hidupnya lagi, sisanya lagi untuk membesarkan, lalu juga membimbing, lalu juga kita berikan semuanya untuk anak gitu. Melihat kesulitannya gimana, kamu mungkin udah siap terus jadi ibu mungkin? Kita tidak akan pernah siap. Aku rasa ya, kalau ditanya siap atau enggak, aku rasa nggak akan pernah siap, tapi ya ikutin aja sejauh apa jalan yang dikasih sama Allah sih kalau aku. Kali ini main nangis-nangisan lagi, misal ada treatment khusus lagi nggak untuk film ini? Ini filmnya sangat ceria kok. Ini sangat ceria dan cukup komedi, jadi treatment khususnya nggak ada, dinikmatin aja. Kisahnya juga berdasarkan dari kisah nyata. Produsernya sendiri udah langsung cerita kalau ini based on true story, orangnya masih ada juga dan ada di lingkungan kita juga, udah sempet chit-chat dan cerita juga, jadinya ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Chemistry-nya mungkin sulit nggak sih sama Kak Gio juga gitu? Aku udah sahabatan dari dulu. Dia Jadi sahabat mantan aku. Ya udah. Oke. Iya, sama Michelle udah kenal lama banget. Jadi udah sebelum, tapi baru ini kita baru benar-benar Satu proyek bareng baru pertama kali. tapi kenalnya udah lama. Jadi aku syuting sama Michelle. Iya. Aku sering nonton film-film dia, jadi kayak wah, gue yakin selain emang udah kenal lama, Michelle mainnya luar biasa, membantu kita semua lah untuk bisa memberikan yang terbaik di proyek ini pastinya. Kalau boleh tahu, ini kan ada yang kalian kan relate sama kehidupan nyata. Ada nggak sih mungkin satu scene yang kalian mungkin butuh waktu sejenak dulu buat keluar dari emosional ini, sampai akhirnya balik lagi ke? Maksudnya balikan ke mantan yang beda agama? Iya, nggak ada pernah tahu kan? Iya Benar kan? bener sih. Kalau scene ini mungkin di sini ada yang terberat, mungkin sampai akhirnya butuh waktu sejenak buat cooling down gitu. Mungkin kalau aku nggak terlalu ya, mungkin banyak di Michelle. Michelle, kamu adegannya berat-berat banget sih, Michelle. So kayaknya dia lebih bisa ngejawab gitu sih. Ya terlihatnya berat, tapi aku menikmati sekali sih. Kayak udah pernah ngalamin aja gitu. Ini mah nggak terlalu berat ya. Ini mah tinggal nginget-nginget aja. Jadi sedih nggak sih inget-ingetnya? Sedih. Tapi gak pengen balikan kok. Katanya mungkin seperti apa balik lagi ke dunia film abis kan mungkin jadi musisi juga. Seperti apa sih mungkin tantangan di dunia film sendiri? Jujur sih ini pertama kali ya. Kalau untuk tantangannya sendiri di sini lebih ke penyesuaian dengan beberapa teman-teman cast yang lainnya, terus tapi alhamdulillah semuanya sangat-sangat kooperatif, seru, asik gitu. Jadi untuk dekatnya juga nggak begitu susah. Terus mungkin bisa di acting karena gue juga anak baru di situ, jadi ya itu sih. Tapi kalau untuk masalah rasa musik juga kan kita pakai rasa, jadi sama untuk acting sih. Katanya tapi akhirnya bikin kamu oke nih terlibat dalam film ini perdana apa sih? Buat aku sih beberapa pengalaman ya gitu. Jadi dulu mungkin aku banyak skip karena lebih kayak udah deh mendingan nyanyi itu, ternyata dunia itu sangat menyenangkan juga. Itu dunia baru yang sangat menyenangkan. Kesulitannya apa sih Kak? Kudu baca skrip dan lain-lain kan, kalau misalnya nyanyi mungkin Iya, coaching. Alhamdulillah sih sebelumnya kan ada reading beberapa kali gitu. Terus ada ngobrol juga sama Mas Sunu, terus juga sama ngobrol-ngobrol sama Michi, sama Runi, sama Kani juga, sama Gio dan lain-lainnya. Lebih ke itu sih, berbagi pengalaman dan gimana sih caranya kalau gini gitu sih. Tadi kayak ngajarin. Mau tanya dok, ini kan judulnya kalau sekilas orang yang belum nonton filmnya agak sensitif. Kalau belum nonton ya, Iya. Kira-kira kalau tiba-tiba diserang dengan komen-komen yang nggak enak, kayak gimana? Ayo, Mungkin harus bingung nonton kan? dulu kali ya. Ya makanya, kira-kira seperti apa? Kebanyakan sih bilangnya film horor. Kebanyakan film horor apalagi nih gitu yang nggak tahu ya kan horor. Tapi kalau ngeliat mukanya Yudit segede gini sih udah nggak jadi horor deh. Karena begitu lihat trial kan langsung bisa macam-macam tuh. Kira-kira. Karena ini kan based on true story juga kan. Jadi kan ada yang ngalamin, jadi ya sudah gitu kan. Sudah ya.
Mental aja ya. Iya mental, tapi memang kalau bisa dibilang judulnya sangat sensitif ya, Ya. mungkin rada-rada kontroversial. Betul. Menurutku mungkin ini celah dan peluang yang baik juga, menjadi buah bibir pembicaraan juga, karena sempat viral juga waktu itu di TikTok sejak pertama kali kita launching. Menurutku ini adalah momentum yang tepat juga supaya orang tuh lebih mau mengulik, apalagi kan sekarang itu zamannya kita tuh cuma melihat konten tuh 9 detik awal, lalu scrolling. Nah kalau misalnya di 1 detik awal udah yang kayak apa nih, dia akan lebih mengulik. Aku harapannya jadi mungkin filmnya bisa lebih banyak berjodoh ke orang-orang gitu untuk nonton. Oke, harapannya supaya orang lebih banyak nonton. Ya harapannya jadi lebih banyak yang penasaran, lebih banyak yang nunggu juga, nanti kita akan tayang gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Makasih kakak-kakak wartawan, terima kasih banyak.